Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Baik Ibu. Ibu, Ya. sudah bisa Ibu untuk nge-record yang tersimpan di mahasiswa Ibu. Maksudnya apa sih ini? Tersimpan di mahasiswa apa? Rekod apa? Kan Ibu kemarin meminta untuk setiap hasil setiap kita presentasi di record ya Bu ya. Nah, kan biasanya kalau dari saya yang merecord itu kan langsung kesimpan di adminnya UAI di sana Bu. Nah, ya, nah ini sudah bisa yang kesimpan langsung di laptop mahasiswa Ibu gitu. Jadi setiap mahasiswa udah punya ya? Sudah Ibu. Oke. Terus kalau mau masukkan ke YouTube saya gimana caranya? Nanti saya minta yang di mahasiswa dikirim lewat Google Drive. Oh. Yang kemarin belum ya berarti, baru sekarang aja? Baru, iya Bu, baru ini. Sama yang tadi kelas strategi belajar itu sudah bisa merecord juga Ibu, cuman nggak terrecord semua, hanya pas tanya jawab sampai akhir aja Ibu. Oh, waktunya terbatas? Enggak, maksudnya baru ketemu caranya pas di... Eka yang nemukan caranya? Iya Bu, tadi saya pencet-pencet aja. Oh gitu. Itu namanya trial and error ya? Iya Bu. Coba-coba Bu. Ibu ke-mute suaranya. Sekarang yang presentasi 2 kelompok ya? Halo? Sudah siap belum kelompoknya? Sudah Bu. Sudah siap belum kelompoknya nih? Sudah Bu. Ya. Ini mahasiswanya sama yang tadi bukan sih mahasiswanya? Beda ya? Halo? Halo? Iya, Ibu. Ini mahasiswanya beda dengan mahasiswa yang barusan tadi ya? Beda Ibu. Oh, yang belajar strategi belajar beda dengan yang belajar PBPD ya? Beda Ibu. Yang Tapi ini kelasnya kok sama B juga? Kelasnya sama B juga ya? beda Ibu. Yang tadi kelas B, yang sekarang kelas A Bu. Oh. Oh, ini kelas A. Kelas A yang sekarang ini sama dengan kelas A yang kemarin, Pak, hari Senin? Bukan lagi. Bukan ya? Sama, Bu. Hah? Sama. Sama. Iya, Bu. Yang strategi pembelajaran kemarin yang Senin. Yang Senin apa? Oh, strategi pembelajaran yang Senin.
Iya, Ibu. Berarti kemarin yang Senin BPBD sama dengan yang strategi belajar yang tadi B. Ya. Tidak, Ibu, yang hari Senin itu Hah? strategi belajar. Ini kan sekarang itu perkembangan yang kelas A, Bu. Jadi perkembangan yang kelas A ini sama di Senin itu sama kayak strategi pembelajaran yang kelas A, Ibu. Yang di hari Senin. Iya. Terus kalau yang PBBD? PP ya itu yang hari Senin itu kelas B, Bu. Kelas B. Berarti yang Yang tadi belajar strategi pelajaran kelas B tadi ya? Iya, Ibu. Oke. Salah saya. Nyatetnya salah. Itu. Kebanyakan salah. Pusing. Banyak jamnya salah. Oke, siapa yang ini konsep dasar prinsip perkembangan belajar peserta didik? Want to present today? Enanda, Kifya, Rian. Oke, silakan. Jadi 2 kelompok ya sekarang ya? Yang presentasi 2 kelompok. Silakan kelompok 1 dulu, kemudian kelompok 2. Habis itu saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 terdiri dari Ananda, saya sendiri, dan Rian Rizky. Maaf sebelumnya suara saya terputus nggak ya? Kifty, suaranya pelan banget, Kifty. Nggak kedengeran nih. Oh, pelan banget ya Allah, maaf. Tapi ini udah deket kok. Udah kedengaran? Kalau putus-putus. Sudah jelas, Kifty. Oh iya, baik. Terima kasih. Mohon maaf, slide selanjutnya. Di sini kita ada konsep dasar dan prinsip perkembangan belajar peserta didik. Konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan membicarakan konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan berarti membicarakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dalam kaitannya dengan dunia pendidikan berarti kita membahas tentang manusia. Jika kita membicarakan tentang manusia berarti kita akan membicarakan mengenai peserta didik. Di sini ada konsep dasar manusia mencakupi yang pertama ada manusia dan yang kedua ada pendidikan. Sebelum itu kita memahami dulu apa itu manusia. Jadi manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang seperti disampaikan tadi, kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia ini merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di bumi ini. Lalu menurut Agung PP di sini, manusia dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh atau jiwa dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Jadi di sini manusia itu adalah makhluk hidup. Dalam diri manusia terdapat apa yang terdapat dalam makhluk hidup lainnya yang bersifat secara khusus, seperti dia berkembang, terus dia juga bertambah besar, terus dia juga makan, lalu juga mereka istirahat, melahirkan, juga menjaga dan dapat membela dirinya. Mereka juga merasakan kekurangan dan kebutuhan yang lain secara sehingga mereka ini berupaya sebagai untuk memenuhi kehidupannya. Mohon maaf, jaringannya terputus nggak ya?
Suaranya agak hilang, Kifti. Iya, jaringannya kurang bagus. Ini enggak ya? Ya, baik, saya lanjutkan ya. Jadi, sifat hakikat manusia itu tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Oleh itu, perkembangan dan pertumbuhan manusia tidak bisa berjalan begitu saja tanpa adanya dukungan dari lingkungan di mana manusia itu berada. Lalu, jadi memahami manusia ini bagi seorang pendidik atau calon pendidik sangatlah penting. Nah, di sini yang kedua ada tentang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Jadi, di sini seperti disampaikan tadi, bahwa pendidikan itu sangat penting, karena hal ini merupakan dasar pijakan bagi pendidik untuk memberikan layanan pendidikan yang tepat. Apabila dengan perkembangan itu pengetahuan dan teknologi di mana manusia memerlukan pendidikan yang bermutu untuk menghadapinya. Jadi, lalu apa hubungan manusia dengan pendidikan? Jadi, pendidikan ini berupa investasi suatu bangsa. Pendidikan ini bakal hidup dan kehidupan manusia di masa kini dan masa akan mendatang. Dan pendidikan memiliki pengaruh terhadap semua aspek kehidupan. Hal ini sesuai dengan aliran pendidikan yang lainnya. Jadi di sini ada beberapa fungsi. Jadi fungsi itu merupakan sekolah dalam membentuk kepribadian anak dalam pendidikan itu sendiri. Di sini fungsi ada menurut Multahim. Jadi yang pertama itu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan daya intelektual agar anak dapat hidup layak dalam bermasyarakat. Yang kedua ada membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada pada masyarakat. Lalu yang ketiga ada mengembangkan potensi anak untuk mengenal kemampuan dan bakatnya, melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Jadi di sini apabila kita perhatikan dari perkembangan dunia yang semakin modern, di mana kayak seperti budaya bangsa lain yang tidak menampakkan ciri budaya Indonesia, jadi semakin hari tidak dapat dibendung atau dicegah keberadaannya. Seperti contohnya kayak sopan santun, etika itu sendiri semakin hari semakin jauh dari tata kesopanan bangsa Indonesia sendiri gitu. Jadi bahkan hal ini sangat membuat banyak tragedi tertentu, seperti contohnya kayak anak kandung menganiaya orang tuanya, terus seperti juga orang tua membunuh anak kandungnya sendiri, terus contohnya juga ada tawuran antar kampung, juga tawuran antar pelajar, bahkan manusia dan jenisnya. Dari keadaan tersebut menunjukkan bahwa kaitannya ini yang seperti tadi dijelaskan, manusia dengan pendidikan sangatlah erat dalam memberikan pengertian yang jelas tentang budaya dan etika bangsa Indonesia kepada peserta didik dengan memberikan pelayanan pendidikan yang optimal. Slide selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Rian Rizky atau Enandra. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik di sini ada 6 macam. Masing-masing 6 macam ini adalah salah satu perkembangan peserta didik yang dialami oleh anak. Di antara 6 prinsip-prinsip perkembangan peserta didik yaitu 1. Proses perkembangan setiap individu prinsipnya tidak pernah berhenti. Jadi perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti, never ending proses, artinya manusia secara terus-menerus berkembang dipengaruhi oleh pengalaman atau belajar. Yang kedua, proses perkembangan setiap individu prinsipnya saling memengaruhi. Artinya, setiap aspek perkembangan individu, baik fisik, emosi, inteligensi, maupun sosial, saling mempengaruhi jika salah satu aspek tersebut tidak ada. Yang ketiga,
proses perkembangan setiap individu prinsipnya mengikuti pola atau arah tertentu. Yang dimaksud adalah perkembangan terjadi secara teratur sehingga hasil perkembangan dari tahap sebelumnya yang merupakan prasyarat bagi perkembangan selanjutnya. Menurut Yellah dan Weinstein 1977, arah atau pola perkembangan yaitu A. Cephalocaudal dan proksimal atau distal. Maksudnya perkembangan manusia itu mulai dari kepala sampai ke kaki, atau yang bisa disebut cephalocaudal, dan dari tengah paru-paru hingga ke jantung, ke pinggir tangan, atau yang disebut proksimal distal. Yang keempat, proses perkembangan setiap individu prinsipnya terjadi pada tempo yang berlainan. Perkembangan fisik dan mental mencapai kematangannya pada waktu dan tempo yang berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Yang kelima, proses perkembangan setiap individu prinsipnya harus berjalan dengan normal. Prinsip-prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan yang teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan mengikuti tata urutan yang saling berkaitan. Prinsip-prinsip perkembangan manusia secara alamiah mengikuti pola teratur berdasarkan prinsip atau hukum perkembangan. Beberapa prinsip perkembangan menurut para ahli yaitu menurut Jean Piaget, ia memandang bahwa pada setiap anak terdapat dua faktor, yaitu pergerakan dan perasaan. Keduanya berguna untuk penyesuaian rohani terhadap lingkungan. Kaitannya pula bahwa dalam rohani anak terdapat fungsi pikiran, akan tetapi kecakapan berpikir secara logis tidak dibawa anak secara lahir. Kecakapan berpikir baru timbul setelah ia mencapai taraf perkembangan tertentu. Yang keenam, proses perkembangan setiap individu prinsipnya memiliki ciri khas. Prinsip-prinsip perkembangan individu yaitu 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling berhubungan. Yang ketiga, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang keempat, setiap individu normal akan mengalami tahapan perkembangan. Yang kelima, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil proses kematangan, fungsi fisik yang berlangsung dalam waktu tertentu. Perubahan dalam arti pertumbuhan bersifat kuantitatif, nampak pada jumlah, besar dan luas, bersifat konkret, menyangkut ukuran dan struktur biologis. Istilah pertumbuhan dan perkembangan saling digunakan orang secara intangibly, artinya kedua istilah itu dipakar secara silih berganti dengan maksud yang sama. Seharusnya masing-masing istilah ini mempunyai pengertian yang berbeda-beda dan perbedaan ini masih jarang diperhatikan orang. Begitu pula oleh sebagian besar para ahli. Berikut diuraikan beberapa definisi pertumbuhan dan perkembangan. Menurut para ahli yaitu Fatimah tahun 2006 mengatakan istilah pertumbuhan digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan ukuran fisik secara kuantitatif, makin lama, makin besar atau panjang. Adapun istilah perkembangan digunakan untuk menyatukan perubahan-perubahan dalam aspek psikologis dan sosial. Makna pertumbuhan pada hakikatnya berbeda dengan perkembangan.
Istilah pertumbuhan digunakan untuk menyatakan aspek fisik atau biologis. Adapun istilah perkembangan digunakan untuk perubahan yang bersifat kualitatif mengenai aspek psikis atau rohani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Enandra. Selanjutnya, pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan suatu deretan perubahan yang susun dan berarti yang berlangsung pada individu dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan lebih menunjukkan pada kemajuan mental atau perkembangan rohani yang lanjut terus sampai akhir hayat. Perkembangan juga merupakan proses yang sifatnya menyeluruh atau holistik, yaitu mencakup proses biologi, kognitif, dan psikososial. Menurut Nadia Syafadi, menyebutkan bahwa perkembangan itu adalah penyempurnaan dan peningkatan fungsi secara kualitas. Perubahan ke arah yang lebih maju ini tidak serta-merta semudah membalikkan dua telapak tangan, tapi perubahan melalui suatu proses. Oleh karena itu, sebagai besar ahli membicarakan perkembangan berkaitan dengan prosesnya. Manusia adalah makhluk yang berdimensi spiritual. Tidak masih dalam kandungan. Manusia merupakan kesatuan psikofisik yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan sifat kodrat manusia yang harus mendapat perhatian secara sama. Apabila untuk diperhatikan oleh diri dalam rangka memfasilitasi peserta didik untuk lebih baik. Dengan kata lain, dalam mengaplikasikan perkembangan tidak boleh pilih kasih atau diskriminasi terhadap didik. Selanjutnya, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Istilah pertumbuhan digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan ukuran fisik secara kualitatif. Putus ya? Putus ya, Rian? Ya, Bu, putus, Bu. Oke. Maaf, Bu, sinyalnya jelek. Ya. Bisa lanjut? Selanjutnya perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan ukuran fisik secara kuantitatif, makin lama, makin besar atau panjang. Adapun istilah perkembangan digunakan untuk menyatukan perubahan-perubahan dalam aspek psikologis dan sosial. Karena pertumbuhan pada hakikatnya berbeda dengan perkembangan. Kalau pertumbuhan digunakan menyatakan aspek epidemiologis, kalau istilah perkembangan digunakan untuk
perubahan yang bersifat kualitatif mengenai aspek dan atau rohani. Dan saya Udah selesai ya? Udah, Bu. ya, Bu. Ya, Ibu. Terima kasih atas partisipasinya di kelompok 1. Mungkin akan diteruskan ke kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya. Yang lain juga sudah persiapan untuk mengajukan pertanyaan di kelompok 1 ya, tulis di chat semua. Lanjut kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan yang berjudul Faktor Pengaruh Pertumbuhan dan Perkembangan Prenatal Bayi, Anak, Remaja, dan Dewasa. Penjelasan mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan itu adalah proses penambahan jumlah atau ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible. Bisa dibilang pertumbuhan ini juga dapat diukur atau dinyatakan dengan angka, grafik, dan sebagainya. Yaitu Lalu, misalnya di pertumbuhan ini juga ada pertambahan, pembesaran, perubahan ukur dan bentuk, hal yang tidak ada menjadi ada, kecil menjadi besar, sedikit menjadi banyak, pendek menjadi tinggi, lalu kurus menjadi gemuk. Pengertian perkembangan sendiri adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan yang tidak dapat diukur, tetapi pada manusia ditandai dengan perubahan pada emosi, pikiran menuju dewasa, kecakapan, atau kemampuan seseorang. Pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan dua proses yang berjalan secara simultan atau bersamaan. Faktor pengaruh pertumbuhan pada manusia. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi gen yang terdapat di dalam sel makhluk hidup, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dalam diri manusia. Lalu yang kedua ada sel. Sel ini fungsi sel berbeda-beda dengan tergantung dari susunan protein yang membentuknya. Sel berperan dalam berbagai macam proses dalam tubuh. Jadi struktur dan fungsi sel tubuh pada manusia ini tergantung dari protein pembentuknya yang berperan baik beraktivitas ataupun beristirahat. Lalu yang ketiga ada nutrisi atau makanan. Nutrisi atau makanan ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup karena berfungsi sebagai bahan pembangun tubuh manusia. Terpenuhinya nutrisi seperti karbohidrat yaitu sebagai sumber tenaga manusia, protein sebagai zat pembangun, dan vitamin atau mineral sebagai zat pengatur. Mencegah terjadinya penyakit dalam tubuh
manusia. Lalu ada hormon, yaitu merupakan senyawa organik pada manusia dan sebagian hewan dan mempengaruhi reproduksi, metabolisme, serta pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Lalu ada yang faktor eksternalnya itu meliputi lingkungan sekitar baik pola hidup maupun olahraga. Jadi, kedua faktor tersebut sama-sama berpengaruh dalam proses pertumbuhan seseorang. Pertumbuhan akan kurang maksimal. Sedangkan ketika kedua faktor tersebut dapat berjalan seiringan dan maksimal, maka pertumbuhan seseorang juga akan berjalan dengan maksimal. Lalu di sini ada faktor pengaruh perkembangan pada manusia. Di sini ada dua faktor juga, yaitu faktor internal, yaitu meliputi usia. Nah, di sini tuh maksudnya usia ini tuh ada masa anak, masa bayi, masa anak, masa remaja, dan masa dewasa. Lalu ada bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Lalu ada faktor eksternal, yaitu tentang proses pematangan atau khususnya pematangan kognitif dan proses belajar seseorang dalam kehidupan atau pengalaman serta lingkungan sekitar. Dilanjutkan oleh Adin. Di sini ada masa prenatal. Masa prenatal itu adalah masa di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya. Biasanya masa ini terjadi selama di rahim ibu, yaitu sekitar 9 bulan, yang merupakan rata-rata yang sering dialami oleh sebagian perkembangan manusia di dalam rahim. Masa prenatal merupakan masa yang sangat penting, karena pada masa ini manusia memulai proses pembentukan dan beberapa aspek perkembangan seperti terbentuknya kecerdasan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal, untuk yang pertama ada faktor genetik. Perkembangan anak ini sebelum dilahirkan merupakan awalnya sel-sel kehidupan yang disebut sebagai kromosom yang terdiri dari beribu-ribu substasi atau gen-gen. Sifat-sifat gen inilah yang menentukan potensialitas genetik seseorang. Lalu yang kedua ada kondisi fisik seorang ibu hamil. Jika rahim seorang ibu itu lemah, maka tidak dapat dipastikan bahwa si calon bayi ini akan berkembang dengan semestinya. Hal ini dapat dicegah dengan memberikan perawatan intensif kepada seorang ibu untuk kebaikan dan kesempurnaan calon bayinya. Yang ketiga ada pentingnya informasi kehamilan. Informasi perkembangan bayi tidak boleh sampai disepelekan, karena tidak semua bayi sama gitu. Jadi mungkin ada yang membutuhkan beberapa informasi untuk pada saat kehamilan si ibunya. Lalu yang selanjutnya ada makanan dan minuman. Makanan yang sehat dan bergizi mempengaruhi kesehatan bayi dan juga ibunya. Ada masa bayi. Untuk masa bayi yang baru lahir ini kisaran atau disebut sebagai neonatal, yaitu berumur 0 hingga 2 minggu. Masa bayi yang baru lahir ini merupakan periode tersingkat dari semua periode perkembangan. Yang pertama ada perkembangan fisik pada bayi. Untuk pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi. Penyesuaian ini mencakup perubahan suhu, mengisap dan menelan, bernapas, dan membuang kotoran. Lalu yang kedua, biasanya untuk bayi berusia 0-2 minggu tumbuh atau adanya rambut-rambut halus di kepala dan di punggung. Tetapi untuk yang di punggung biasanya itu akan menghilang seiring berjalannya umur. Lalu yang kedua, ada perkembangan motorik. Gerakan-gerakan bayi yang baru lahir bersifat acak dan tidak berhubungan. Gerakan tersebut terbagi menjadi 2 kategori, yaitu
gerakan menyeluruh yang terjadi apabila salah satu bagian tubuh distimulasi atau gerakan yang paling menonjol terjadi pada bagian yang diberi stimulasi. Biasanya gerakan menyeluruh ini semakin meningkat dan semakin sering terjadi dari hari ke hari. Lalu yang kedua ada gerakan khusus, yaitu yang mana meliputi bagian-bagian tubuh tertentu, seperti gerakan refleks yang merupakan tanggapan terhadap rangsangan, indera. Ketiga, ada perkembangan bahasa. Bahasa ini dapat dikatakan sebagai vokalisasi yang dapat dibagi menjadi dua kategori juga, yaitu tangis dan suara eksplosif. Untuk yang menangis ini, selama masa neonatal dan bulan-bulan pertama masa bayi, tangis merupakan bentuk suara yang menonjol karena pada waktu lahir merupakan gerak refleks yang terjadi ketika udara masuk ke dalam tali suara yang menyebabkan tali suaranya bergetar, yang berguna untuk memompa yang cukup untuk darah. Lalu yang kedua ada suara eksplosif, yaitu ketika kadang-kadang bayi baru lahir ini mengeluarkan suara eksplosif seperti terdengar seperti suara napas yang berat. Suara itu merupakan ucapan tanpa arti atau tujuan dan terjadi secara kebetulan kalau otot-otot suara itu mengerut. Biasanya bunyi-bunyi tersebut disebut sebagai degukan atau degukan atau dengkuran. Nah, lambat laun bunyi-bunyi tersebut juga dapat diperkuat dan berkembang menjadi ocehan-ocehan yang selanjutnya menjadi bicara. Untuk yang selanjutnya ada perkembangan kesadaran dan emosi, yang mana kesadaran bayi baru lahir itu masih kabur. Artinya, bayi yang baru lahir ini tidak menyadari sepenuhnya tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, reaksi emosional pun belum berkembang secara khusus. Reaksi emosional hanya berkaitan dengan keadaan yang menyenangkan, yang mana ditandai oleh tubuh yang tenang, atau tidak menyenangkan yang ditandai oleh tubuh yang tegang. Lalu ada untuk masa bayi sekitar usia 2 minggu hingga 2 tahun. Nah, masa bayi yang merupakan masa di mana perubahan dan pertumbuhan berjalan sangat cepat, terutama yang terpesat adalah dalam tahun yang pertama. Untuk yang pertama ada perkembangan fisik, di mana selama 6 bulan pertama pertumbuhan bayi terjadi dengan pesat, kemudian mulai menurun dalam tahun kedua, tingkat pertumbuhan cepat menurun. Selama tahun pertama ini peningkatan berat badan juga meningkat. Pertumbuhan kepala berkurang, sedangkan pertumbuhan badan dan tungkai meningkat. Terus hingga bayi berangsur-angsur menjadi kurang berat di atas dan pada masa akhir bayi tampak lebih ramping dan tidak gempal. Lalu selama tahun kedua, ketika proporsi tubuh berubah, bayi pun memperhatikan kecenderungan bangun tubuh yang khas, seperti ektomorfik, mesomorfik, dan endomorfik. Lalu ada perkembangan motorik, di mana ada sedangkan senyum sosial atau reaksi terhadap senyum orang lain itu mulai antara bulan ketiga dan keempat. Lalu ada dalam posisi tengkurap, bayi bisa menahan kepalanya tegak pada usia 1 bulan, dalam posisi terlentang pada usia 5 bulan, dan pada posisi duduk pada usia 4 atau 6 bulan. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan bahasa, yang mana komunikasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk bahasa. Dengan ekspresi-ekspresi yang ditunjukkan gitu. Jadi mungkin dari ekspresi muka ketika ada orang yang berbicara atau ada suara-suara yang menurutnya lucu, itu bayi akan merespon dengan senyuman. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan emosi. Perkembangan emosi di sini ada seperti menangis yang dimana dilakukan dengan penuh semangat disertai yang merupakan indikator bahwa dia ini senang gitu. Terus ada pada masa bayi mulai muncul rasa takut akan sesuatu yang asing dan tidak menyenangkan. Misalnya ketika ia baru bertemu dengan orang baru gitu, dia mungkin merasa tidak nyaman atau mungkin dia takut dengan suara-suara dentuman yang keras gitu. Lalu ada yang terakhir ada perkembangan mental atau intelektual. Nah, kemampuan intelektual berkaitan dengan untuk mengenal lingkungan, bayi menggunakan sistem penginderaan dan gerak motorik.
Lalu yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yaitu yang pertama, perkenalan suara sekitar. Ketika sudah lahir, bayi perlahan mesti diajarkan bahwa tempat ini telah berbeda. Biarkan ia mengenal dunia barunya dengan mengenal situasi sekitar lewat suara. Lalu yang kedua, harus sering diajak bicara. Pendengarannya menjadi lebih peka dan kemampuan bicaranya pun lebih terasah karena sifat bayi senang meniru. Lalu yang ketiga ada selalu berikan senyuman, di mana ibu bisa menunjukkan kasih sayangnya dengan selalu memberikan senyuman kepada anak karena membuat anak sadar dan yakin bahwa kehadirannya sungguh diharapkan dan memberi kebahagiaan. Lalu ada tambah intensitas belayan dan pelukan, karena akan berarti bagi anak ia akan merasa aman dan disayangi sehingga secara selanjutnya ada gantung benda berwarna di sekitar bayi. Ini fungsinya agar anak ini memahami adanya warna-warna yang berbeda lewat benda-benda tersebut. Lalu yang keenam ada memberikan pujian kepada tiap perkembangan bayi. Di mana pujian-pujian yang diberikan itu akan membuat bayi nyaman dan semakin merasa percaya diri. Lalu yang ketujuh adalah latih buah hati untuk tengkurap. Ketika usia menginjak bayi, karena di usia tersebut otot-otot bayi sebenarnya sudah cukup kuat untuk menyangga kepalanya. Lalu yang kedelapan ada protein yang mana berfungsi untuk mengarahkan sel saraf ke tempat yang tepat di otak. Jadi perkembangan fungsi indera buah hati akan sesuai dan tepat. Lalu yang kesembilan ada DHA atau omega 3 dan vitamin B12. Nutrisi tersebut amat berperan mengembangkan psikomotorik dan mental anak. Di sisi lain, DHA dan omega 3 ini juga memacu perkembangan B12 bisa menjaga kesehatan saraf, otak, tulang, dan mata. Lalu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak ada beberapa, yaitu yang pertama faktor lingkungan. Kondisivitas di dalam rumah dan lingkungan sekitar rumah, ekonomi keluarga, latar belakang pendidikan orang tua, serta asupan nutrisi itu sangat harus diperhatikan demi memperoleh tumbuh kembang yang baik. Lalu yang faktor genetik, kadar kimia pada otak, kadar hormon, nutrisi, dan jenis kelamin. Yang ketiga ada hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal antara ibu dan anak sangat penting karena mereka akan mempelajari banyak hal melalui ini, seperti kontak mata, senyuman, dan peniruan lainnya yang akan membuat gambaran cara berkomunikasi mereka lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya akan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja, yaitu yang pertama perkembangan kognitif. Perkembangan ini yaitu dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak, sistematis, ilmiah dalam memecahkan pada berpikir konkret. Pada usia 16 tahun, berat otak sudah menyamai orang dewasa. Terjadinya lingkaran lob frontal yang berfungsi sebagai perencanaan strategis mengambil keputusan. Cara berpikir berkaitan erat dengan dunia kemungkinan world of possibilities. Perkembangan kognitif ini sudah memikirkan tentang masa depan dengan membuat perencanaannya dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk mencapainya dan berpikir semakin luas. Kemudian ada perkembangan emosional. Perkembangan emosi itu masa puncak emosionalitas atau perkembangan emosi yang tinggi. Perkembangan ini yaitu memiliki pertumbuhan fisik, terutama organ-organ seksual yang mempengaruhi perkembangan emosi atau perasaan, seperti perasaan cinta, rindu, dan keinginan untuk berkenalan. Dan reaktif terhadap situasi sosial.
Emosi ini bersifat negatif dan temperamental atau mudah tersinggung atau marah, atau mudah sedih atau murung. Untuk mencapai kematangan emosi ini merupakan masa yang sangat sulit bagi remaja sekitar. Yang kemudian ada perkembangan sosial, yaitu perkembangan social cognition, kemampuan memahami orang lain atau hubungan akrab, bisa disebut juga persahabatan. Pemilihan persahabatan sama dengan dirinya, interest, sikap, nilai, dan kepribadiannya. Perkembangan ini konformiti, kecenderungan untuk menyerah atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan, kegemaran, atau keinginan teman sebayanya. Lanjut, Bin. Ya, kemudian ada perkembangan moral. Perkembangan moral ini tingkat moralitas remajanya itu sudah lebih matang karena hasil interaksi dengan orang tua, guru, teman sebayanya itu udah lebih bisa memahaminya. Kemudian ada konsep moralitas, yaitu ada kejujuran, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Kemudian perilaku moralitas ini sebagai dari penerimaan dan penilaian positif dari orang lain tentang perbuatannya. Kemudian ada perkembangan kepribadian. Kepribadian ini merupakan sistem dinamis dari sifat, sikap, dan kebiasaan yang menghasilkan tingkat konsistensi respon individu yang beragam. Perkembangan ini atau jati diri, kesadaran diri, kemampuan mengidentifikasi orang lain, mempelajari dalam kebudayaannya. Saat pertama usaha dalam sadar, ia menjawab who I am, atau siapa saya. Maka di situ ia akan tahu jati dirinya dan mengetahui kapasitas tenaga uang maupun fisik yang ia butuhkan pada kepribadiannya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dewasa. Sekitar usia 21 tahun sampai 40 tahun, masa dewasa ini yaitu masa pencarian kemantapan atau masa reproduktif, yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional. Periode isolasi sosial, periode komitmen, dan masa ketergantungan. Perubahan nilai-nilai, kreativitas, dan penyesuaian diri pada suatu hidup yang baru. Kemudian ada masa dewasa madya atau middle adulthood, yaitu masa ini berlangsung sekitar 40 tahun atau sampai 60 tahun. Masa dewasa ini ialah masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan jasmani dan perilaku yang lama dan memasuki kehidupan jasmani yang baru. Kepada agama yang lebih, perhatiannya kepada agama, dan terkadang minat dan perhatiannya pada agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Kemudian ada masa dewasa lanjut atau older adult, yaitu dimulai dari 60 tahun sampai akhir hayat, yang ditandai oleh adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi ini dan sosial adalah perubahan yang menyangkut dalam fungsi psikologis atau perubahan dalam sistem saraf dan penampilannya. Mungkin sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, silakan dilanjut dengan diskusi, tanya jawab. Silakan nulis di chat.
Yang presentasi juga mengajukan pertanyaan boleh di chat. Siapa yang mau bertanya? Jadi apa namanya, cara belajar siswa itu dipengaruhi ya oleh pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi seiring. Jadi kalau pertumbuhan itu terkait dengan kondisi tubuh, sedangkan perkembangan itu terkait dengan masalah psikologisnya, rohaninya. Nah, pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, ya, karena bisa diukur tingginya, berat badannya itu kalau Anda lihat di slide saya di pertemuan yang ketiga, slide nomor berapa itu ya. Contoh gambar-gambar di situ pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu kalau untuk kecerdasan, perkembangan anak untuk kecerdasan itu akan meningkat sampai umur 3 tahun. Pertumbuhan manusia itu sampai berhenti umur 18 tahun. Jadi setelah itu ya tidak lagi. Jadi saya itu sudah sejak umur berapa, 20 tahun itu ya sudah tingginya segini aja, dengan tinggi badan sekian, berat badan. Nah, berat badan ini yang menjadi masalah untuk setiap orang. Karena apa? Karena kondisi pertumbuhannya itu akan dipengaruhi dengan gerak-gerak. Jadi energi yang dikeluarkan, asupan makanan, gitu ya. Nah, kalau di dalam perkembangan itu ya proporsional, itu terjadinya itu dengan adanya tanda-tanda perkembangan. Maka dari semua aspek perkembangan itu akan saling mempengaruhi. Dan ada pola-polanya di dalam perkembangan itu, sejak dalam kandungan sampai anak itu dewasa, itu ada pola-polanya. Dan setiap ciri yang khas yang tidak sama. Ini yang harus diperhatikan ya. Fase perkembangan setiap manusia itu sama, namun irama perkembangan di dalam pola perkembangan itu berbeda. Iramanya berbeda, bahkan anak yang pertama dengan anak yang kedua dari ibu dan ayah yang sama itu pun juga berbeda, sehingga akan terlihatlah perbedaan, terutama di dalam kognitifnya. Pengetahuan yang harus Anda miliki. Kalau di dalam perkembangannya itu diartikan bahwa kemampuan intelektualnya, kecerdasannya, ya, kemudian keinginannya, emosinya, itu terkait dengan masalah perkembangan. Jadi tidak bisa dipisahkan antara perkembangan dan pertumbuhan. Oke, itu tambahan dari saya. Silakan yang mau bertanya.
Belum ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, kelompok ini ajukan pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, nggak ada? Halo. Saya Bu ingin bertanya Bu. Ya, siapa namanya? Hadi Jabar. Iya Bu. Ingin bertanya kepada Samara Ya. tentang yang tadi di sini adalah apakah perkembangan bayi di dalam rahim itu mempengaruhi jiwa ibu itu gitu loh Bu. Terima kasih. Mungkin bukan bayinya yang mempengaruhi jiwa ibu ya, jiwa ibu mempengaruhi janin barangkali ya. Ya mungkin sama Bu dua-duanya. Oke, silakan Samara. Jawab. Silakan Samara. Halo Samara. Hilang. Samara hilang. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ibu izin menjawab. Ya, Anjani, silakan. Yang itu sebenarnya jawaban itu ada di pertemuan sebelumnya sih Ibu ya. Kan Ibu sempat setel video juga ya, dan Ibu juga sempat menjelaskan apa aja faktor-faktor yang dari Ibu itu bisa nyampe ke anak. Dan juga nanti pas misalnya kayak anak pun pas lahir itu kan ada beberapa ibu yang ngalamin baby blues gitu ya Bu. Nah itu kayak ada dampak yang saling berkaitan aja gitu Bu, yang kalau bayinya di dalam itu ibunya mempengaruhi bayi, dan kalau bayinya udah lahir pun bisa ibu yang terpengaruh oleh bayi gitu, misalnya kayak baby blues yang dialamin oleh bayi gitu Bu. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Kalau Anda masih ingat video yang diputar waktu itu, di mana di dalam janin, di dalam kandungan itu ada janin. Jadi kalau masih dalam kandungan itu namanya janin. Janin itu dimulai dari pertemuan antara spermatozoa dengan indung telur dalam bentuk zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi embrio. Nah, setelah embrio menjadi calon janin. Nah, 7 bulan itu sudah itu ada janinnya karena bentuknya sudah mulai terlihat, kepalanya, kakinya, badannya itu sudah mulai terlihat. Yang tidak terlihat itu hanya jenis kelamin karena tertutup oleh kaki. Nah, segala kehidupan janin di dalam perut itu ya tergantung kepada ibunya. Begitu juga kondisi janin di dalam kandungan itu juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan ibunya. Ketika kemudian ada hambatan dan janin itu tidak berkembang, mempengaruhi kondisi ibunya, karena disitulah ikatan-ikatan secara batinnya, ikatan secara
kebutuhan makanan, ikatan bahkan sampai kepada kejiwaannya itu antara ibu dan anak itu menjadi satu. Janin di dalam perut itu mendapat makanan dari ibu, bahkan pernafasan segala macam juga dari ibu. Begitu juga ibu ketika bernafas pun juga akan dipengaruhi oleh janin yang ada di dalam perut. Ada bakteri di dalam tubuh, ya, apakah bakterinya itu rubella, abatoso, itu akan menghambat dan merusak perkembangan. Jadi kalau ada rubella di dalam perut, maka tidak akan mungkin bayi itu bisa, janin itu bisa lahir, karena akan virus bakterinya yang rubella itu merusak semua organ tubuh yang di dalam janin yang ada di dalam perut. Nah, ini pasti ketika umur tidak bisa melanjutkan umur sampai kehamilan di 4 bulan ke atas gitu ya, karena pasti janinnya itu meninggal di dalam kandungan. Sebab kenapa? Jadi tidak punya badannya itu dirusak oleh virus tersebut. Maka seorang ibu, seorang perempuan yang akan kondisi kejiwaannya ya, itu harus diperiksa semuanya. Nah, sekarang persyaratan untuk menikah itu ya antara lain ya memeriksakan kondisi kesehatan ibu dan ayah untuk mereka mempunyai keturunan. Dan itu syarat untuk menikah adalah seperti itu. Dan itu juga ketika sudah lahir, kalau misalnya janinnya itu bisa normal, kemudian lahir, dan lahir ini juga akan menentukan jadi masa bayi, batita ya di bawah 3 tahun, balita di bawah 5 tahun itu terus akan berkembang sehingga perlu ada asupan gizi-gizi yang seimbang, tidak hanya 4 sempurna, 5 sempurna, tapi seimbang. Seimbang dalam gizi yang diperlukan untuk sebagai asupan makanan. Supaya apa? Supaya perkembangannya itu bisa berkembang secara optimal. Jadi memenuhi otak bayi-bayi itu. Maka ASI itu menjadi salah satu yang harus diwajibkan sampai umur 2 tahun untuk diberikan kepada bayi. Karena di dalam ASI itu akan ada imunisasi, akan ada kemampuan kesehatan bayi yang secara alamiah yang memang sudah diturunkan oleh Allah, dan itu tidak ada di dalam kedokteran. Maka anak-anak harus sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Kalau pertumbuhannya itu nanti akan mengikuti perkembangan sehingga itu seiring. Ya, seiring. Ketika sudah lahir dengan berat badan misalnya 3,8, panjang 50. Nah, itu terus ditimbang sampai anak itu umur 2 tahun. Rutin ya, bawa ke dokter untuk mengetahui perkembangannya. Setelah apa? Anak lahir itu kan menghirup udara sehingga selama 9 bulan kehidupannya itu ada di dalam perut, tapi setelah lahir bayi itu berjuang, terus lagi berjuang, walaupun di dalam perut juga berjuang selama masa konsepsi itu, ketika kemudian lahir pun berjuang untuk menyegarkan udara, berjuang untuk bisa nyusu secara ASI, berjuang untuk kalau misalnya kencing dan pup dan sebagainya, itu semua proses untuk perjuangan. Dan itu terus kita berjuang, masih terus berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk supaya sehat. Berjuang untuk supaya selamat dunia akhirat. Nah itu. Berjuang supaya tidak tertular oleh penyakit-penyakit menular seperti corona, ya, kemudian demam berdarah, disentri. Banyak penyakit-penyakit yang menular itu yang tertular karena adanya suatu interaksi dengan orang-orang lain, atau misalnya buang-buang air, dokter juga tidak tahu, tapi dokter mengatakan ada virus, tapi virusnya apa yang menyebabkan sehingga diare lama
dan menyebabkan kondisi tubuhnya lalu menurun kesehatannya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pertanyaan tadi. Dari siapa tadi pesannya? Dari Jabar ya? Siapa tadi yang bertanya? Iya. Banyak, Bu. Ya, jawabannya Adi ya. Kita kira dimengerti Ya, Bu. tidak? Dimengerti, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Silakan yang lain. Ini ada Yunus nih. Jawab nih, siapa nih? Kenapa kok kognitif bayi hewan tidak berkembang pesat seperti manusia? Nah, itu. Mungkin saya, Bu, izin menjawab, Bu. Siapa? Saya, Bu. Ya. Kalau saya pernah dengerin di YouTube ya, Bu, dari seorang dokter. Menurut ilmu sainsnya itu sendiri, memang kan dari awal diciptakan kan antara manusia dan hewan itu berbeda, Bu. Ya. Dalam kecerdasannya ya, kecerdasan hewan hanya sebatas untuk bertahan hidup gitu, Bu. Tapi kalau manusia ya memilih untuk membangun atau menghancurkan sih, Bu. Ya. Itu yang saya tangkap dari ilmuwan tersebut, Bu, di YouTube-nya itu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Menjawab pertanyaan Yunus? Izin menjawab, Ibu. Silakan. Ya, yang dari Yunus tadi itu tentunya memang beda juga. Jadi di sini kesempurnaan dari tata cara manusia dan hewan ini juga berbeda gitu, Bu. Dari segi kebutuhannya berbeda. Terus juga makhluk manusia ini itu kan sebagai makhluk yang utama ya Bu. Terus kemampuan bebas, terus juga manusia itu makhluk yang sadar terhadap dirinya, makhluk yang kreatif seperti itu sih, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Manusia itu adalah makhluk Allah. Dan makhluk yang paling tinggi di dalam dunia ini. Selain makhluk lain adalah hewan. Dan ada makhluk lain lagi yaitu tumbuhan. Itu semua makhluk Allah. Dan itu Allah yang menciptakan. Udah, itu nggak bisa ditawar lagi. Itu. Belum ada yang bisa menciptakan manusia dengan saya, belum ada. Tapi manusia buat komputer, buat laptop, buat handphone bisa. Tapi buat tumbuh-tumbuhan sudah ada pernah dengar belum? Belum. Pernah ada manusia yang bisa membuat hewan? Buat robot bisa, tapi membuat hewan tidak bisa. Iya, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada. Dan itu adalah Maha Pencipta, Maha Agung, Maha Besarnya Allah itu. Dan itu harus kita ya kan? Corona ini juga ciptaan Allah. Dengan corona ini menjadi satu virus, ya. Walaupun virus itu asalnya itu katanya itu adalah dari kelelawar, tetapi virus corona itu sudah 200 tahun yang lalu pun sudah ada virus corona itu. Hanya ganas. Mengapa bisa seperti itu? Ya karena binatang, manusia itu juga mengalami suatu proses ekosistemnya yang terus akan berkembang, yang dipengaruhi oleh udara. Kita hidup itu dari udara, dan kita menghirup udara ini tidak tahu apakah bersih atau tidak. Ya kan, kita nggak bisa lihat secara mata telanjang seperti ini, pakai kacamata saya juga nggak bisa melihat. Tetapi ketika Anda menggunakan suatu alat tertentu untuk mengetahui bahwa di sini ternyata banyak debunya, banyak kuman-kuman, bakteri yang kita nggak tahu, termasuk air minum yang kita minum itu. Walaupun itu dari suatu
produk yang udah dianggap higienisnya, kebersihannya sudah ini dengan proses penyulingan dan sebagainya macam, tetapi bakteri di dalam air itu kita tidak mengerti. Nah, itulah semua adalah keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah Anda nggak usah susah. Nah, inilah dengan melawan seperti ini selama 1 tahun lebih, manusia kemudian berjuang untuk bagaimana bisa melawan corona ini. Salah satunya ya kita masih dengan vaksin, obatnya belum ada. Yang saya vaksin itu belum ada obatnya, tapi imun tubuh yang kuat, imun tubuh yang baik, pikiran yang sehat, ya itu yang bisa meningkatkan imun sehingga kita untuk tinggal di dalam tubuh kita. Maka saya bertanya juga, kenapa kok ternyata virus corona itu kalau sudah kena sabun itu mati virus tersebut. Waktu itu masih ada, kena udara panas mati. Ternyata ada lagi yang masih bisa terbang di udara itu selama 2 jam, 8 jam. Waktu itu WHO juga seperti itu. Jadi kalau Indonesia juga waktu itu, Pak, virusnya ini akan mati kalau sudah kena panas tuh ya, karena memang dari WHO sendiri juga masih mencari itu. Tetapi dengan asam yang ada di dalam sabun ya, itu akan mati. Maka ketika Anda harus pulang dari suatu kepergian, pulang tuh ya baju semua harus dicuci supaya virusnya tidak nempel di dalam rumah. Karena kalau nempel rumah di situ akan terjadi penularan. Nah, manusia bisa kemudian ketika binatang ada di dalam kelelawar ditemukannya, manusia sekarang sudah membuat vaksin ya, dan vaksin ini untuk meningkatkan imun dan mencegah supaya terjadinya penularan. Ya, tidak berarti yang sudah divaksin itu kemudian tidak tertular, bisa tertular kalau imunnya itu tidak bagus gitu. Nah, ini hanya manusia, binatang enggak. Jadi memang betul kalau disampaikan itu oleh hadis. Dan itu sudah Allah ciptakan seperti itu, bahwa manusia adalah makhluk yang paling tinggi dibandingkan makhluk yang lain. Karena apa? Karena manusia punya pikiran, bahkan manusia punya akal. Nah, punya pikiran dan akal inilah diberikan kepada manusia selama dalam proses hidup itu untuk hidup dengan secara baik, memelihara dirinya sendiri, tubuhnya dipelihara, ya, kemudian memelihara ramah-ramah lingkungan, ya. Tetapi bangunan di sana ada, bangunan di sini ada, terjadi semua. Industri di sana bangun, industri di sini, akhirnya alamnya menjadi rusak. Terjadi banjir di mana-mana. Tahun 84 saya tinggal di Jakarta. Ya, 83, 84, 82 lah gitu ya. Saya ada di Jakarta itu, yang namanya banjir nggak kayak sekarang. Jadi kalau akan banjir itu kita sudah tahu. Akan ada info dari Bogor bahwa nanti akan ada kiriman air. Tapi sekarang ini 15 menit hujan lebat sudah banjir di mana-mana. Dan itu pun pimpinan siapapun sebagai gubernurnya itu menjadi masalah karena itu memang masalahnya Jakarta gitu. Sehingga apa upaya yang disampaikan, manusia berpikir lagi, jadi kalau ada banjir segera siapkan sedotan air untuk memompa. Kemudian ini yang supaya banjirnya itu tidak menjadikan suatu musibah di dalam Jakarta itu. Nah, ini suatu bukti-bukti gitu. Nah, binatang nggak bisa. Memang binatang yang bertahan hidup. Kemarin pada saat mulai ada pandemi, kemudian ada PSBB, pertama di Indonesia itu sepi. Jalan sepi. Ya, mulai Mei Juni itu mulailah
orang nggak boleh keluar, semua harus di dalam, ya, nggak boleh kerja, segala macam. Itu langitnya itu juga bersih. Bersih sekali, biru itu. Sekarang langitnya sudah tidak seperti ini lagi waktu itu. Nah, mungkin dengan pandemi ini, alamnya diistirahatkan, supaya istirahat, nggak dijajah oleh manusia yang punya ulah-ulah itu, gitu. Itu mungkin memang sudah kendali bahwa memang binatang juga tidak bisa menciptakan ini itu, hanya bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, masih bisa dilatih kalau binatang itu ya, tetapi binatang tertentu bisa dilatih untuk belajar misalnya membawa keranjang pergi ke pasar, si siapa itu, teng dung si Kimil. Ada lagi, kalau dulu di mana-mana ada kan? Iya, Bu. Topeng monyet itu kan ada di mana-mana itu. Sekarang nggak boleh karena itu termasuk juga yang tidak yang mempunyai peri kehewanan. Waktu itu kalau ini di lampu merah itu ada itu, terus monyetnya dipakein topeng gitu kan. Pergi ke pasar loncat-loncat, sekarang nggak boleh itu ditangkap itu. Kemarin ada di Jakarta Barat ya kalau nggak salah. Dibunuh. Wah, itu bertengkar rame itu 2 orang. Lihat nggak di YouTube-nya? Ada yang lihat nggak? Lihat, Bu. Faisal lihat ya, Faisal? Lihat, Bu. Saya... Di post sama Mbak Imong, Bu. Di mana? Di post sama Mbak Imong. Ah, iya, betul. Di Instagram Mbak Imong ada. Saya juga lihat itu. Tapi sebelum Mbak Imong ini, saya udah lihat. Ketika masuk di Instagram itu juga orang itu. Itu saya sedih tuh. Ya, karena kucing ini kan makhluk manusia juga kan, yang diciptakan juga, dia bunuh dan dia merasa tidak salah membunuh itu. Dia bilang saya nggak menyiksa, saya bunuh langsung dibuang di situ. Orang yang satunya marah-marah. Padahal kalau di Turki, kucing, anjing itu semua dihormati, dikasih. Betul, Bu. Iya, di Turki, siapa yang udah pernah pergi Turki ya? Di sana tuh kucing itu dikasih makan. Jadi orang-orang menganjurkan, mengkampanyekan untuk mencintai binatang kucing dan anjing. Itu makanya kucingnya di sana bagus-bagus. Jadi kalau orang-orang itu mau pergi bawa kantong itu dia memang untuk mengasih makan kucing. Ini dibunuh seenak sendiri gitu. Nggak tahu itu sekarang mau diproses hukum atau tidak gitu ya. Karena kan seharusnya itu kan termasuk yang dilindungi kucing itu kan. Dulu di Barito itu, burung-burung itu kan dekat kampus ya. Nah, terus sekarang nggak ada tuh, lihat itu. Saya kemarin lihatnya begitu. Nah, inilah salah satu karena memang makhluk dari Tuhan, Maha Allah itu memang harus diberikan suatu perlindungan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu yang cuma bertahan untuk bisa hidup juga. Ada air hidup, nggak ada musim kemarau, kering, mati, gitu. Tapi manusia ketika nggak ada makanan masih bisa mencari makan. Saya pernah pengalaman pergi ke Jakarta Utara. Nah, anak-anak jalanan itu dari ada yang sejak kecil itu mereka memang tinggalnya di jalanan. Tetapi ada anak-anak jalanan yang orang tuanya ada, tapi mereka memang hidupnya di jalanan. Nah ini, jadi saya anak ini dari kecil ya sudah pokoknya sampai umurnya sekarang berapa? 11 tahun, 10 tahun itu ada di jalanan gitu. Kok bisa hidup? Ya, saya tanya, gimana cari makannya? Ya, dia bisa nyari makan, Tapi kalau binatang kan enggak. Tikus saja masuk ke rumah aja dianggap itu bawa penyakit kan? Kasih lem tikus mati. Semut sama juga, semut di meja ini, semut dipitesin semua gitu. Karena saya pernah melihat seorang ibu-ibu yang jualan, dia kan selalu menyisihkan jualannya itu pada makan di sini itu setiap ini
seperti itu gitu. Tetapi ada semut, ada kucing, wah, wah, wah. Nah, nggak boleh gitu. Karena itu sama-sama sebagai makhluk Allah. Nah, itulah ya. Jadi manusia itu mempunyai pikiran, mempunyai akal, sedangkan binatang itu tidak. Tetapi binatang bisa dilatih, ya. Bisa seperti kalau di Ancol itu kan ada penguin bisa menghitung 1, 2, 3, teng teng teng. Itu udah pernah kan lihat di Ancol ya seperti itu. Termasuk monyet, termasuk ini apa gajah segala macamnya. Itu karena melalui satu latihan, yang latihannya itu ya apa sistem pengulangan yang diterapkan di situ. Nah, itulah makanya manusia bisa melakukan hal-hal apa karena manusia itu mempunyai pikiran dan akal. Begitu, Yunus? Jadi ya nggak punya kognitif, itu punya pikiran, punya akal itulah, dan kognitif itu bisa berkembang kalau mendapatkan suatu fasilitas nutrisi, kesehatan, gizi, makan seimbang. Kemudian tidak hanya seperti itu, tetapi juga latihan latihan belajar itu juga diberikan. Tuh Yunus, sekarang pertanyaan Rian. Oh, di ACC. Pertanyaan Rian juga. Kalau ibu stres dalam psikologi, ibu yang stres jangankan, ibu yang perokok pun juga akan mempengaruhi anak. Hasil pengamatan saya, tapi belum meneliti secara ini, kajian secara belum secara penelitian ini, seorang ibu yang merokok itu cenderung anaknya juga menjadi perokok. Makanya ibu itu pada saat merokok tidak boleh minuman keras, pada saat hamil itu ada nikotinnya, tidak boleh narkoba, ya, apalagi HIV. Kalau ibunya HIV pasti anaknya akan HIV. Gitu ya. Apalagi dengan stres, sama. Stres, trauma itu juga akan mempengaruhi. Yunus, apa benar kalau bayi dikasih susu sapi gedenya jadi kebo? Jadi sapi. Kalau susu sapi jadinya jadi sapi. Kambing. Yunus. Yunus mana Yunus? Yunus terpental Bu dari Zoom. Oh alah. Oleh karena itu, ya, WHO memutuskan membuat peraturan undang-undang dalam WHO pada saat itu bahwa seorang susu formula. Karena nanti anak akan jadi sapi. Anaknya akan jadi kebo gitu. Jadi harus dikasih ASI supaya anaknya bisa siap menjadi manusia. Nah, ini ya. Pasal 128, 29 Undang-Undang Kesehatan itu mencantumkan bahwa setiap orang dengan sengaja yang menghalangi program pemberian ASI eksklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat 2 dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta itu. Jadi wajib di situ. Undang-Undang Nomor 36 ya tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi pasal 128 itu, setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan. Ya, kecuali atas indikasi medis. Jadi kalau misalnya ibunya sakit, ada penyakit-penyakit, nah itu baru boleh. Tapi kalau tidak, sehat ibunya harus memberikan.
Masih ada waktu 2 menit ya? Oh ya, kita sampai jam berapa ya? 14.30 kan? Masih 10 menit ya? Nah, undang-undangnya seperti itu. Jadi eksklusif 6 bulan, 1 tahun, sampai 2 tahun. Gitu ya. Jangan sampai anaknya Gusti bilang katanya jadi Superman Yunus. Yunus waktu kecil minum susu apa? Susu ibu. Begitu ya? Ada lagi tidak? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Silakan. Saya sempat ketemu gitu ya, Bu, di Instagram ataupun di sosial media yang lainnya. Jadi kayak ibu-ibu yang kekurangan ASI buat anak yang gitu, jadi dia minta tolong ibu yang lain gitu, Bu. Itu berpengaruh apa ya, Bu? Maksudnya dengan anak tapi dikasih ASI sama ibu yang lain gitu. Ya, itu namanya donatur ASI, ASI donatur. Jadi ASI yang berlebihan itu bisa diberikan kepada yang bayi yang lain yang dimana orang tuanya ada masalah dengan ASI. ASI itu kesehatannya cocok tidak dengan anaknya dan harus konsultasi kepada dokter laktasi, ya, dokter anak atau dokter laktasi itu yang akan menentukan sehingga itu akan donor, namanya donor ASI. Boleh, namun dalam Islam, ketika seorang ibu memberikan ASI kepada bayi yang lain, bukan anaknya, maka itu menjadi anaknya. Sehingga kalau yang ibu yang memberikan itu adalah anaknya mempunyai bayi laki-laki dan yang diberikan anak perempuan, maka ketika besar itu sudah menjadi saudara dan tidak boleh menikah. Itu di dalam Islam seperti itu. Begitu. Jelas, Anjani? Jelas, Ibu. Berarti nggak bisa sembarangan ibu. Itu sakit TBC, menular kan? Ya kan? Iya, atau mungkin ibunya juga HIV, nggak boleh. Jadi harus konsultasi dengan dokter, kemudian dilihat apa ASI-nya itu, dan ASI juga ada expired-nya. Hanya 6 bulan. Dari sekarang itu dipompa, masukkan di freezer dengan suhu yang tinggi. Nah, selama 6 bulan habis itu expired. Tidak boleh diberikan. Tetapi kalau lebih dari 6 bulan, itu bisa ASI-nya itu untuk bayi mandi. Itu masih bisa selama 1 tahun. Karena di dalam ASI itu sebegitu nutrisinya sebegitu tinggi, dan itu bagus untuk kulit. Untuk kita pun bagus. Dan kalau estetika yang punya beauty care itu kadang-kadang ASI itu dipakai buat ini spa dan mahal harganya. Siapa yang mau itu meresnya susah itu. Gitu. Nah, biasanya ASI itu hanya antara saudara dan saudara. Ya, tetapi ada bank ASI. Nah, bank ASI itu bisa diberikan di situ. Ya. Oke. Ibu, saya mau nanya lagi mengenai itu, Bu. Jadi kayak kan ada sekarang, saya sempat dengar yang kayak ibu yang terkena COVID gitu, Bu. Jadi yang harus melahirkan. Nah, itu berarti ASI-nya itu bisa diberikan ke anaknya nggak, Bu? Atau itu berpengaruh juga jadi nggak bisa dikasih gitu, Bu? Nah, kalau ibunya kena COVID nggak boleh, nanti kan ada virus COVID di dalamnya, di dalam ASI itu. Berarti sampai bahkan pada bayinya sendiri nggak boleh diberikan, nggak boleh ibunya ada demam berdarah, itu virus di dalam juga ibunya nggak boleh menyusui langsung, tapi dengan dipompa, masuk freezer dulu baru boleh. Jadi ada proses, tidak langsung disusukan. Kalau
ibunya demam berdarah ataupun ini apa namanya COVID. Karena di dalam ASI-nya itu pasti ada virus. Dan kalau virus disusukan kepada bayinya, pasti bayinya akan tertular itu. Gitu ya. Dan itu untuk lebih detail nanti kalau misalnya ada itu harus dengan dokter anak atau dengan dokter laktasi. Jadi sekarang dia sudah ada dokter laktasi itu yang memang khusus mengajarin ibu-ibu yang mau melahirkan. Jadi saya selalu menyarankan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang mempunyai calon bayi ketika sudah hamilnya 7 bulan lah gitu, itu harus segera konsultasi juga kepada dokter laktasi. Pada saat melahirkan, ASI-nya itu sudah bisa keluar. Karena permasalahan yang banyak terjadi ketika lahir, ASI-nya tidak keluar, sehingga janinnya itu memerlukan ASI tidak keluar, nanti rumah sakit akan mengatakan ASI ibu kurang, maka ibu kasih anaknya dengan formula. Nah, itu saya yang sering terjadi seperti itu, dan banyak saya mengalami beberapa rumah sakit besar malahan, itu melakukan hal seperti itu. Karena formula tidak boleh dan kalau ada yang sengaja memberikan, maka itu akan dipidana. Gitu. Nah, oleh karena itu, rumah sakit merubah. Jadi nanti ada formulir yang diisi seolah-olah ibunya yang minta supaya anaknya diberikan formula, karena dengan catatan kurang. Jumlahnya harus sekian cc, ibu hanya sekian cc gitu. Nah, itu kalau saya bilang ada kejahatan kesehatan pada janin seperti itu. Yang menjalankan bayi tabung, boleh sepanjang itu adalah dari sperma ayahnya dan juga indung telur dari ibunya. Boleh itu. Jadi dibuahkan dulu di luar, kemudian dimasukkan di dalam rahim ibunya, karena itu masih anak. Tetapi kalau spermanya itu dari orang lain, ya itu sudah namanya selingkuh. Apalagi tidak ada perkawinan, ya itu berarti ya nggak boleh. Kalau misalnya terjadi di dalam tabungnya, kemudian terjadi pembuahan, kemudian dari perkembangan terus di dalam perut, ya nanti dipertanyakan ini anak siapa. Bisa jadi nanti bapaknya golongan darahnya B, ya kan? Ibunya golongan darahnya B, nanti anaknya golongan darahnya O. Nah, nggak mungkin itu. Dari kromosom gennya pasti akan berbeda. Jadi kalau bapaknya B, ibunya AB, barangkali anaknya bisa B, bisa AB. Bapaknya O, ibunya O, pasti anaknya O. Nggak akan mungkin AB atau B atau A. Gitu. Itu udah ketahuan itu. Maka ketika sering ada pemerkosaan, kemudian diperkosa itu hamil, dan dia mengatakan, saya hamilnya dengan ini, itu kan sering, nggak mungkin saya nggak pernah melakukan, tapi saya hamil sama kamu, ini anak kamu. Nggak mungkin saya nggak pernah melakukan DNA. Nah, gitu. Ternyata setelah dites DNA, oh ternyata ini, apa namanya, bukan anaknya, gitu. Oke ya, seru ya. Nah, disitulah kemudian kesimpulannya bahwa setiap pendidik ya di dalam belajar itu harus mengetahui perkembangan dan pertumbuhan ini. Maka di dalam pembelajaran kali ada yang sedang, ada yang sedang, kemudian ada yang normal, dan ada yang prestasi baik-baik sekali. Nah, itulah perbedaan itu disebabkan ya karena pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi itu. Gitu. Nah, di dalam belajar itu yang diutamakan adalah kognitif. Mengapa kognitif? Karena kognitif itulah yang selalu digunakan dalam belajar untuk berpikir. Ya. Dan hanya manusia. Maka binatang nggak punya kognitif. Pengetahuannya, apalagi menguasai suatu pengetahuan, bisa menghitung 10 sampai, wah, mengetahui tentang ilmu-ilmu segala macam itu,
Nah, itu cuma manusia karena melalui kognitif itu. Jadi kognitif itu ya berpikir ya. Jadi pola pikirnya, pikirannya manusia itu melalui kognitif. Kemampuan penguasaan pengetahuannya, keterampilan, bahkan juga pengalaman yang menjadi suatu pembelajaran itu harus menjadi perhatian kepada guru pada saat mengajar, sehingga akan mengertilah bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anak selama hidupnya itu. Jadi kalau di sekolah misalnya ada ini kok anaknya kok ini sih nilainya jelek terus, harus dilihat latar belakangnya, diidentifikasi. Oh ternyata kebutuhan khusus. Kenapa sih ini kok anaknya nggak apa-apa ini, tetapi kok nilainya ini? Oh ternyata anak ada gangguan dalam konsentrasi belajar. Nah itulah sehingga akan mengetahui bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anak selama belajar di sekolah. Jadi guru tidak kemudian menjudgment begitu saja, anak saya bodoh, anak saya malas, anak saya tidak bisa dan sebagainya. Tetapi anak saya baik, anak saya bisa. Oh bisanya hanya menghitung sampai 10. Alhamdulillah. Oh murid saya yang ini spesial menghitung sampai angka 50, oh ya sudah, alhamdulillah. Begitu. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh guru? Yang modifikasilah model pembelajaran, modifikasi kurikulum mengajarnya itu. Nah, kemampuan modifikasi buat model pembelajaran, membuat kurikulum itu yang harus dilakukan guru. Sehingga pembelajarannya bisa mencapai suatu perkembangan yang optimal. Oke? Semuanya? Halo?